Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idoyo Gatama Mustafa. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Di sini saya akan sharing tentang GIS dan juga SIS atau Geographic Information System dan Strategic Information System. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk pengumpulan ujian akhir semester mata kuliah pengantar sistem informasi. Kita langsung saja. Yang pertama, definisi dari Geographic Information System. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Konsep informasi memiliki banyak arti dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Secara umum, sistem informasi geografis adalah sistem informasi khusus yang mengelola data yang memiliki informasi spasial, preferensi keruangan, atau dalam arti kata yang lebih sempit, sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi preferensi geografis. Misalnya data yang diidentifikasi menurut lokasinya dalam sebuah database. Secara umum, pengertian dari SIG adalah tadi, dan kita lihat pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Borok, SIG merupakan alat yang bermanfaat untuk pengumpulan, penimbunan, pengambilan kembali data yang diinginkan, dan penayangan data ke ruangan yang berasal dari kenyataan dunia. Menurut Aronoff tahun 1989, SIG adalah sistem informasi yang didasarkan pada kinerja komputer yang memasukkan, mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data serta memberi uraian. Menurut Murray tahun 1999, SIG sebagai sistem informasi yang digunakan memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis, dan menghasilkan data preferensi geografis. Menurut Nico Natel tahun 2019, SIG adalah sistem informasi yang mempunyai data berspasial yang diambil berdasarkan letak geografis suatu wilayah untuk proses analisis penyimpanan data visualisasi. Selanjutnya, perkembangan atau sejarah dari perkembangan GIS atau SIG. Yang pertama, sekitaran tahun 35.000 tahun yang lalu, di dinding Gua Lexau, Prancis, para pemburu Cro-Magnon menggambarkan hewan mangsa mereka dan juga garis yang dipercaya sebagai rute migrasi hewan-hewan tersebut. Pada tahun 1700, teknik survei modern sudah menggunakan topografis yang diterapkan, termasuk juga versi awal pemetaan tematis, misalnya keilmuan dan data sensus. Pada awal abad ke-20 memperlihatkan pengembangan litografi foto, di mana peta sudah dibuat dan juga sudah digunakan untuk perangkat untuk penelitian senjata nuklir salah satunya. Pada tahun 1967 di Kanada, yaitu Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya yang dikembangkan oleh Roger Tomlinson yang juga disebut sebagai bapak dari SIG, membuat inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan wilayah pedesaan Kanada dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam bebas, unggas, dan penggunaan tanah yang pada skalanya 1:250.000. Jadi sudah mulai digunakan di Kanada tahun 1967. Selanjutnya, penerapan GIS di Indonesia. GIS di Indonesia masuk atau mulai diterapkan pada tahun 1974 sampai 1979. Pada waktu itu digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan riset, yang mana LIPI mengundang UNESCO. Sejak saat itu, mulai tahun 1999,
kampus-kampus atau universitas di Indonesia, salah satunya Universitas Gadjah Mada, membuka prodi yang mana prodi tersebut untuk mendalami suatu ilmu SIG atau Geografi Information System ini. Selanjutnya manfaat dari GIS. Yang pertama, manajemen tata guna lahan. Pemanfaatan dan penggunaan lahan merupakan bagian kajian geografi yang perlu dilakukan dengan ketelitian pertimbangan dari berbagai segi. Selanjutnya, inventarisasi sumber daya alam. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, misalnya minyak bumi, batu bara, emas, besi, dan barang tambang lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Selanjutnya, yang ketiga, manfaatnya yaitu untuk pengawasan daerah bencana alam. Biasanya digunakan oleh BMKG untuk memantau luas wilayah suatu bencana alam, suatu daerah atau suatu wilayah. Ya, seterusnya, yang keempat, perencanaan wilayah dan kota. Untuk pembangunan suatu kota kita bisa menggunakan SIG ini untuk dari segi sumber dayanya, bidang perencanaan ruang, pariwisata, manajemen transportasi, kita bisa menggunakan Geografi Information System. Selanjutnya, komponen dari GIS. Yang pertama, software adalah aplikasi yang memudahkan mengolah data, penyimpanan, editing, dan sebagainya. Hardware yaitu perangkat fisik yang membantu software untuk menganalisis geografi pemetaannya. Ketika operator user atau SDM-nya. 4, metode. Yang kelima, data dibagi menjadi 2, data spasial dan juga data non spasial. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari SIG. Kelebihannya yang pertama, untuk penyimpanan tidak memerlukan ruang yang besar, akses informasi cepat dan mudah, analisis spasial dan tekstual dikerjakan lebih dari satu layar. Sumber daya manusia untuk melakukan pengolahan data tidak terlalu banyak, data dapat diakses bahwa tanpa melihat ruang dan waktu, dapat membuat peta model lingkungan, analisis alternatif yang potensial. Kekurangannya yaitu sumber daya manusia harus menguasai teknologi tersebut, teknologi yang ada harus berkembang sesuai dengan zaman, biaya yang dikeluarkan lebih mahal, penanganan tentang data yang bentuk 3D sangat buruk, sulit untuk menyajikan data temporal, format data standar file data beragam, model objek terbatas. Aplikasi dari GIS contohnya ada ArcGIS atau ArcView, ArcInfo, MapInfo, MapServer, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Teman-teman nanti yang penasaran bisa googling sendiri aplikasi dari GIS. Selanjutnya, salah satu manfaat dari GIS adalah penerapan pembukaan atau menambahkan tempat di Google Map. Ini bisa kita lakukan menggunakan GIS, yaitu mendaftarkan tempat usaha apapun yang belum terdaftar di Google Map. Kita bisa menggunakan fungsi dari GIS ini. Untuk tutorial mendaftarkan tempat usaha bisa dilihat di Google ya teman-teman. Tutorial YouTube juga banyak, sangat mudah. Ya, selanjutnya masuk ke strategi information system. Strategi information system adalah dukungan terhadap sistem informasi komputer yang digunakan pada tingkat organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk, jasa, hubungan lingkungan untuk membantu suatu organisasi. Menurut Martin, mengimplementasikan strategi dengan menggunakan informasi, pengelolaan informasi, dan komunikasi informasi. Menurut Gordon tahun 97, sistem komputer yang digunakan pada setiap tingkatan organisasi yang mengubah tujuan operasional, produk, jasa, dan hubungan lingkungan untuk membantu organisasi memperoleh keunggulan yang kompetitif. Berikut manfaat dari SIS atau strategi informasi sistem. Yang pertama, meningkatkan operasi bisnis. Yang kedua, mempromosikan inovasi bisnis, mempertahankan pelanggan, membantu biaya pengganti, membentuk tembok penghalang pendatang baru, pengusaha-pengusaha baru, membangun suatu platform IT yang strategis, mengembangkan sistem informasi yang strategis. Ya, berikut kelebihannya dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Yang ketiga, membangun sumber informasi yang strategis. Kekurangannya yang pertama, memberikan dampak bagi lingkungan sosial.